Ada seseorang teman-teman sekalian yang bernama Muhammad, terkenal sekali dengan kesolehannya. Jadi buah bibir, gak pernah ketinggalan sholat malam, gak pernah segala macam. Satu waktu ada satu orang menceritakan kisah. Dia bilang, saya ikut jihad dengan pasukan muslimin, berperang sana sini. Satu waktu dia bilang, pas lagi jalan, di tengah malam ini, panglima perang kami mengatakan istirahatlah. Maksudnya di awal malam, udah lewat waktu isya, sudah selesai mereka sholat maghrib isya, jalan di tengah jalan, mungkin di awal malam sekitar jam 11 jam 12 malam, panglima perangnya suruh berhenti, suruh istirahat. Kata orang ini, waktu semua disuruh istirahat, orang-orang pada ngikat tali kekangan kudanya, tulungkan pelananya. Dia bilang tiba-tiba mata saya lihat ada Muhammad yang jadi buah bibir satu Irak nih, ibadahnya luar biasa. Bahkan yang paling terkenal tidak pernah tinggalkan sholat malam walaupun dalam keadaan dia sakit. Dia bilang, saya penasaran, saya mau lihat sekarang, malam ini saya mau buktikan yang orang selama ini bicara. Dia bilang, saya pantau Muhammad dari jauh. Saya pantau Muhammad dari jauh. Pada saat dia bilang, Muhammad sudah turunkan pelana kudanya, ikat segala macam, disiapin makan rumput buat kudanya. Orang-orang semua tidur ya karena capeknya. Ternyata Muhammad juga tidur di sebelah kudanya. Lalu saya berkata dalam diri saya, mana yang orang-orang cerita selama ini katanya ahli ibadah, gak pernah tinggalin sholat malam, itu tidur juga. Tapi coba saya mau cek, siapa tahu memang dia bangun sholat malam. Maka kata orang ini, saya semalam suntuk gak tidur. Begitu saya duduk lihat dari jauh, ternyata betul. Pada saat orang sudah lelap semua tidur, Muhammad bangun. Lalu dia mengendap-endapkan kakinya, pelan-pelan dia jalan di antara semak belukar. Kata orang ini, demi Allah dia jalan di semak belukar seperti tidak ada yang dia takuti sama sekali. Gelap gulita, ini hutan liar ini. Dia bilang dia jalan semak belukar. Dia bilang saya pun jadi berani jalan di situ. Mungkin ada harimau, mungkin ada singa, ada ular. Ini hutan liar. Tapi saya jadi berani karena lihat Muhammad lagi jalan. Dari jauh saya lihat, saya ikutin terus. Dia terus jalan sampai di tengah-tengah hutan, sampai jauh dari pasukan. Kemudian dia wudu, saya lihat dia wudu, kemudian dia sholat. Dan kata orang ini, demi Allah waktu dia sholat, seakan-akan malam ini bukan malam, lagi siang. Seakan-akan rumput ya, yang liar ini, ya, yang hutan ini, itu seperti karpet yang mewah. Dia mulai sholat. Saking indahnya sholatnya, kata orang ini, sampai saya sendiri tidak sholat malam waktu itu. Hanya kena lihat sholatnya orang ini. Bacaan ayatnya baik, sholatnya dengan tumaknina gitu kan. Jadi enggak cerita, sampai selesai sholat malamnya, kata orang ini diceritakan, tiba-tiba si Muhammad ini angkat tangan ke langit. Lalu berkata, ya Allah, sesungguhnya aku telah memohon kepadamu 3 hal. Engkau telah memberikan kepadaku 2. Maaf, ya engkau telah memberikan aku 2 dan tinggal 1 ya Allah, maka karuniakan aku yang 1 itu. Kata orang ini, saya kena semalaman berdiri, kaki saya pegel, saya sempat nginjak rumput kering. Maka Muhammad dengar, lalu dia lihat ke arah saya seperti orang yang ketakutan, ya, maka dia pun mengatakan, semoga Allah merahmatimu, siapa kamu, keluarlah. Apakah kau mata-matai ibadahku dari semalam? Maka orang ini pun mengatakan, saya pun keluar. Saya mengatakan iya, karena saya mau membuktikan ibadahmu yang selama ini orang ceritakan. Saya mau lihat. Apa kata Muhammad? Saya meminta atas nama Allah kepadamu, tolong rahasiakan ini, jangan ceritakan kepada siapapun. Bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, dia ketahuan ibadahnya, dia mohon-mohon atas nama Allah jangan ceritain. Kita kadang-kadang orang tidak minta tanya, kita ceritain. Ketemu tiba-tiba puasa, kamu puasa, kamu puasa, saya puasa. Tidak ada. Enggak ada yang tanya. Ini subhanallah, dia ketahuan, dia bilang, saya minta atas nama Allah tolong rahasiakan. Di tengah hutan pembicaraan 2 orang beriman, antara ceritain atau tidak ceritain ibadahnya, gitu kan. Maka kata orang ini, baiklah, saya tidak akan ceritakan selama kamu hidup. Kalau kau sudah meninggal, saya punya hak untuk ceritakan. Tapi dengan 1 syarat, kata orang ini. Kata Muhammad, apa syaratnya?
Dia bilang syaratnya kau harus menceritakan 3 doamu itu. Doa apa yang 2 sudah diterima sama Allah, yang 1 belum diterima, itu yang mana? Kata Muhammad, sudahlah, jangan ganggu ibadah saya, berdoa sendiri kepada Allah. Dia bilang, tidak demi Allah, kalau kau tidak ceritain saya bongkar nih. Ini di tengah hutan pembicaraan masalah ibadah, dibongkar atau tidak. Itu luar biasa mereka gitu kan. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, kata Muhammad, baiklah, dia sudah bersumpah sama Allah nih, dia mau bongkar. Kata Abdullah, kata si Muhammad, saya memohon kepada Allah agar semua rasa takut saya kepada selain Allah dihilangkan. Saya hanya takut kepada Allah, dan Allah kabulkan itu. Makanya seperti kau lihat, saya sampai jalan di tengah hutan, saya jalan sendirian, gak ada takut lagi. Gak ada takut lagi. Yang kedua, dia bilang, saya diterima doa saya sangat takut dengan fitnah wanita. Kata si Muhammad, yang paling berat buat saya wanita. Saya mohon kepada Allah agar syahwat saya dihilangkan kepada wanita selain istri saya. Dia bilang Allah kabulkan. Sampai semua wanita selain istri saya lihat seperti tembok saja. Dia bilang gitu, nggak ada syahwat, nggak terganggu sama sekali. Lalu kata si orang ini, lalu yang Allah belum kabulkan apa yang ketiga? Ini mungkin masalah bagi kita sederhana Bapak, tapi bagi orang-orang soleh ini nilainya besar. Dia bilang, kalau yang belum Allah kabulkan, saya sering minta sama Allah agar dihilangkan ngantuk saya, supaya saya tidak pernah ngantuk malam hari, dan saya selalu sholat tahajud. Allah belum kabulkan, kadang-kadang saya masih ngantuk. Bayangin itu, bagaimana mereka cintanya dengan ibadahnya gitu kan. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian.